yang sempat hadir, Bapak Ibu guru Pak yang sempat hadir pada kegiatan hari ini yang berlokasi pada SD Negeri 33 Tual. Sebelumnya saya selaku ketua saya menyampaikan permohonan maaf karena eh, saya belum bisa bergabung dengan teman-teman guru PAI untuk hadir di SD Negeri 33 Tual. Untuk kegiatan hari ini saya hanya bisa secara virtual. Eh, di sini sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan dan apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan eh, bagaimana kita menyusun soal atau asesmen yang terkait dengan sumatif akhir semester. Mungkin di sini sebelumnya kita mau tanya dulu Pak Sek di situ yang teman-teman yang sudah berada di lokasi itu dari sekolah mana atau bisa menyampaikan menyebutkan namanya saja. Silakan Pak Sek mungkin bisa dibantu. Ya, ya. Dari Ibu Aminah dari SD Ngadi, kemudian Ibu Mida SD Iya, Lombok, Ibu. kemudian Ibu Tima dari SD Labetawi, Iya. SD 27, ada SD 27, kemudian Ibu Wati SD 35. Nah, juga ini kita punya senior dari SMA 1, Pak Salasa yang bergabung. Oh iya, itu saja ya. Ya, ya. Berarti guru SD sekitar 4 ya? 5. 5. Ya. Oke. Ini guru SD 5 orang, nah ditambah dengan Pak Salasa. Oh iya, baik. Iya, terima kasih Pak Sek. Ya mungkin beta perlu meng-cross check kembali terkait dengan kehadiran teman-teman karena nanti sebentar kita mungkin akan ada pada pembagiannya mungkin di antara teman-teman ada yang sudah menyelesaikan tapi saya yakin untuk persiapan soal kenaikan kelas dalam hal ini untuk sumatif akhir semester dalam hal ini kan yang akan dilaksanakan adalah kelas 1 sampai kelas 5. Nah, mungkin saya langsung saja nanti sebentar kita akan bagikan pembagian penyusunan ini seperti apa nanti akan kita ada dalam babak atau tahapan diskusi. Di sini yang pertama mungkin teman-teman sudah paham bahwa membuat soal itu bukan asal saja membuat soal, tetapi harus diawali dengan membuat atau menyusun sebuah kisi-kisi. Nah, mengapa teman-teman kisi-kisi itu penting atau harus dilakukan teman-teman? Ya, kisi-kisi itu dilakukan dengan adanya kisi-kisi penulisan soal lebih terarah sesuai dengan tujuan tes dan proporsi soal per KD atau materi yang hendak diukur lebih tepat. Jadi kalau kita menyusun soal tanpa ada kisi-kisi berarti kita dalam pelaksanaan atau dalam menyusun soal itu kita tidak punya satu pedoman atau satu acuan sehingga membuat kita kesulitan juga dalam menentukan soal tersebut. Next Pak Jales. Iya. Di sini kalau langkah-langkah penyusunan kisi-kisi saya yakin kita semua sudah tahu bahwa langkah-langkah penyusunan kisi-kisi yang pertama itu mungkin nanti sebentar kita akan lihat formatnya. Yang pertama kita menuliskan identitas yang terdiri dari satuan pendidikan, tahun pelajaran, kelas atau semester kalau misalnya dia menggunakan kurikulum merdeka. Pada kelas 1 dan 4 berarti bisa menggunakan fase. Kemudian menuliskan kompetensi dasar. Yang berikut tuliskan materi pokok dengan menggunakan prinsip UKK. Kalau materi pokok dengan menggunakan UKRK ya, mohon maaf.
UKRK itu mungkin sama-sama kita buat di sini akronim saja. U itu adalah urgensi ya. Sementara K adalah kontinuitas, R adalah relevan, dan K yang terakhir adalah ketercapaian. Mungkin next Pak Jales. Iya, di slide sini mohon maaf ya, mungkin tidak terlalu jelas di sini, tapi saya coba. Di sini langkah-langkah penyusunan kisi-kisi dalam menuliskan indikator soal, teman-teman. Saya yakin kita semua sudah paham, tetapi di sini kita melihat kembali sebelum kita ada dalam tahapan penyusunan. Yang pertama yaitu di situ ada dua tampilan, yang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Mungkin yang pertama itu, mohon maaf saya agak ini karena tanpa laptop jadi harus saya zoom dulu. Di kolom sebelah kiri atau kotak sebelah kiri itu teknik perumusan indikator soal ya teman-teman. Di situ bila soal terdapat stimulus, di sini nanti sebentar kita ada pada tahapan selanjutnya. Bila soal terdapat stimulus, nah rumusan indikatornya mungkin yang kemarin sudah ikut dalam penyusunan soal ujian yang baru selesai itu mungkin sudah sempat bisa sudah kita lakukan bersama di sini. Bila soal terdapat stimulus, jadi rumusan indikatornya itu disajikan titik-titik peserta didik dapat menentukan dengan tepat. Di situ disajikan itu adalah C, A-nya peserta didik, dapat menentukan adalah behavior, dan D adalah dengan tepat. Jadi teman-teman dalam menuliskan atau merumuskan tujuan atau indikator soal itu harus memuat 4 aspek tersebut, A, B, C, D. Yang mana A adalah audiens, atau audiens dalam hal ini adalah peserta didik. Di situ ada peserta didik, kemudian B adalah behavior, C adalah kondisi, dan D adalah degree. Jadi A adalah audiens dalam hal ini peserta didik, behavior berarti di dalam rumusan itu misalnya ada tingkah laku ya, behavior atau tingkah laku. Terus apa yang dilakukan oleh peserta didik? Oh ternyata B-nya adalah peserta didik dapat menentukan. Sementara C adalah disajikan, misalnya disajikan gambar atau disajikan ayat, disajikan tabel dan lain-lain. Jadi posisinya juga tidak selamanya harus A, B, C, D, bisa saja C juga ada di paling depan ya, lebih awal. Nah, bila soal tidak terdapat stimulus, itu yang mungkin pada yang sebelumnya tadi itu soal yang menggunakan stimulus, berarti dia harus lengkap ada komponen A, B, C, D-nya. Nah, soal yang tidak ada stimulus, itu mungkin pada kalimat di bawah, peserta didik dapat membedakan dengan tepat, berarti C-nya tidak ada, atau kondisi saat itu berarti tidak ada, C-nya tidak ada. Jadi ada soal dalam indikatornya ada yang memuat 4 komponen dan ada yang tidak. Nah, kita lihat lagi pada kolom sebelah kanan, di situ komponen rumusan indikator soal yang memuat A, B, C, D. Jadi teman-teman guru PAI di dalam merumuskan satu tujuan pembelajaran, dalam hal ini kita menentukan indikator harus itu memuat 4 komponen tadi, A, B, C, D. A adalah audience, B behavior, C condition, dan D adalah degree. Nah, di situ di dalam slide atau dalam tayangan ini berikut contoh rumusan indikator soal
ditampilkan narasi tentang ibadah haji. Peserta didik dapat menyimpulkan hikmah ibadah haji dengan benar dan berurutan. Mungkin teman-teman bisa lihat kode warnanya ya. Jadi warna yang pertama itu ada A untuk audiens. Berarti warnanya apa teman-teman yang ada di ruangan hari ini? A berarti warna ungu ya. A warna ungu berarti itu menunjukkan audiens, berarti peserta didik. Sementara B-nya adalah peserta didik dapat B adalah behavior, tingkah laku atau aktivitasnya, aktivitas apa? Berarti yang B adalah menyimpulkan hikmah ibadah haji. Berarti behaviornya adalah menyimpulkan hikmah ibadah haji. Sementara C, condition, adalah ditampilkan narasi pelaksanaan ibadah haji yang warnanya hitam. Dan yang berikut adalah degree, atau dengan benar dan berurutan. Kadang ada yang membuat atau merumuskan indikator atau tujuan itu tanpa memuat komponen, misalnya D-nya tidak ada, misalnya menyebutkan urutan rukun sholat. Peserta didik dapat menyebutkan urutan rukun sholat, tetapi D-nya tidak ada, misalnya degree. Berarti dengan apa? Dengan secara berurutan atau dengan tepat. Seperti itu yang dimaksud dengan degree. Oke, mungkin itu saja Pak Jales. Next. Iya, di sini kita menentukan ada level kognitif ya teman-teman. Di dalam kita membuat kisi-kisi itu juga harus kita memperhatikan level kognitif. Nah, level kognitif di sini kalau kemarin sebelumnya itu kita kenal ada C1, C2, C3 teman-teman. Tetapi perubahan yang sekarang ini kata C itu kita sudah beralih pada level 1, level 2, dan level 3. Nah, di sini di tampilan ini kita lihat kalau kemarin level kognitifnya itu C1 sampai C6 ya. Kalau sekarang ini kita berada pada level kognitif yang mana level 1 itu pada tahap pengetahuan dan pemahaman, sementara level 2 itu pada aplikasi, dan level 3 ada pada tingkat kognitif atau tahapan penalaran atau misalnya analisis dan lain-lain. Yang berikut tentukan nomor soal, tentukan bentuk soal. Kalau nomor soal itu sudah bisa, bentuk soal juga sudah pasti, PG, isian atau uraian. Next, Pak Jales. Iya, di sini saya kasih contoh satu kisi-kisi, satu form ya. Satu form mungkin sudah ini saya ambil contoh dari kemarin yang di-share. Iya, ada identitas yang mungkin tadi sudah kita dengarkan bersama. Kemudian ada nomor, ada kompetensi dasar, kelas, materi, level kognitif, indikator soal, dan nomor soal. Biasanya kalau untuk memudahkan kita pada kolom indikator soal itu, teman-teman bisa misalnya di situ indikator soal disajikan pesan pokok dari beberapa surat di surat Al-Quran. Peserta didik mampu menemukan pesan-pesan pokok yang terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas dengan benar. Nah, di situ mungkin bisa untuk
Ini bisa ditambahkan misalnya di atas indikator soal bisa kita enter ke bawah untuk kita masukkan soalnya di bawah saja boleh juga. Yang penting komponen-komponen yang tadi sudah disampaikan itu ada nampak pada form tersebut. Oke, next Pak Jales. Iya teman-teman, kemarin juga kita sudah lihat bersama. Kadang kalau misalnya kayak yang baru selesai soal ujian kemarin itu kita yang mungkin belum tahu bagaimana menentukan rumus soal, mungkin dia bisanya dengan mengikuti apa yang dia inginkan saja. Misalnya, saya mau kelas 6 ini atau kelas 5 ini soalnya itu kalau bicara level, saya mau level. Jadi level itu misalnya level kognitif dia isi saja level, tapi dia tidak paham berapa banyak level yang harus dia masukkan, kemudian berapa jumlahnya dan lain-lain. Nah, di sini mungkin sama-sama kita lihat kembali. Saya yakin teman-teman yang ada di dalam ruangan situ mungkin ada Ibu Mida dan lain-lain yang kemarin sudah sempat kita sama-sama ada dalam penyusunan soal ujian itu juga sudah ini. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih belum, nanti mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang ada di situ untuk menjelaskan. Karena sebenarnya penjelasan ini lebih baik, alangkah baiknya tuh saya langsung, tetapi karena kondisi sehingga saya belum bisa hadir, jadi saya mencoba membuat dalam bentuk presentasi. Ya teman-teman ya, mungkin untuk kelas ini mungkin saya ambil patokan kelas 6 kemarin 40 soal ya. Untuk kelas 5 juga kita tergantunglah kondisi sekolah, kita sepakatnya berapa nomor untuk kelas, misalnya kelas 1 2 20 nomor, kelas 3 kita kasih 30 nomor, kemudian kelas 4, kelas 3 4 mungkin 30 nomor, kelas 5 kita kasih 40 nomor, tapi disesuaikan lagi. Disesuaikan dengan ini, tetapi saya harap kita di komunitas KKG ini kita sepakat berapa sehingga nanti sebentar kita langsung ada dalam pembagian. Kalau misalnya teman-teman yang sudah menyusun itu bisa juga sama-sama untuk mendampingi teman-teman yang lain. Ya teman-teman mungkin bisa lihat di slide yang ada. Di situ penentuan rumus ya, ada perbandingan, saya kasih warna pink, warna abu-abu, dan warna biru ya, 352 teman-teman. Sebenarnya perbandingan atau rasio ini teman-teman bisa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Nah, 352 ini bukan satu ketentuan yang mutlak sehingga kita tidak bisa merubah lagi, tetapi disesuaikan. Misalnya kita menggunakan kalau 352 berarti level satunya kita kasih 3 berbanding 3, kemudian level 2-nya kita kasih 5, artinya bobotnya itu 5, sementara level 3 itu kita kasih 2 saja. Itu tergantung teman-teman, kita juga bisa menggunakan rasio 221, artinya level 1 dan level 2 itu sama, kemudian level 3 yang mana soalnya HOTS kita kasih 1 saja, itu tergantung teman-teman. Tetapi di forum ini nanti sebentar kita dalam ruang diskusi, teman-teman setujunya seperti apa. Jadi 352 ya. Di bawah situ saya langsung isi di bawah jumlah perbandingan, jumlah rasio. 10 itu didapat dari 3 ditambah 5 ditambah 2 teman-teman. Jadi jumlah rasionya adalah 10. Nah, yang berikut adalah kita langsung masuk pada level 1. Kalau teman-teman setuju menggunakan perbandingan atau rasionya 3:5:2, kita langsung menghitung level 1 sehingga kita tahu soal PAI, mata pelajaran PAI ini berapa soal yang kita gunakan di level 1, level 2, dan level 3. Nah, 3 di mana 3 kita masukkan rasio tadi, perbandingan tadi pada setiap level, misalnya 3/10. 10 adalah jumlah perbandingan. 3/10 dikali 40. 40 ini adalah jumlah soal teman-teman. Nah, 3
dikali 40 itu 120 per, tetap jumlah rasio tadi 120 per 10. 120 situ saya sudah membantu dengan menggunakan garis, kita eliminasi ya dengan menggunakan garis putus-putus. Garis putus-putus sehingga memudahkan teman-teman, tidak perlu pakai kalkulator lagi untuk hitung. Jadi di situ 120 per 10 berarti 0 dengan 0 itu habis dieliminasi, dikeluarkan. Jadi 0 dengan 0 habis, berarti 12 bagi 1 otomatis hasilnya 12 soal teman-teman. Jadi kita sudah tahu untuk soal kelas, misalnya soal kelas 5 pi 40 nomor itu level 1-nya adalah 12 soal. Selanjutnya level 2 teman-teman. Level 2 ini kita masih pakai juga perbandingan. Tadi 3 sudah, sekarang 5. Lihat warnanya, saya sengaja mau memberi warna sehingga memudahkan teman-teman. 5 per 10 kali 40. 5 kali 40 berarti dapatnya 200 teman-teman. 200 kita bagi dengan jumlah rasio tadi 10 berarti dapatnya 20. Berarti level 2 adalah sebanyak 20 soal teman-teman. Dan yang ketiga adalah level 3 yang mana rasionya adalah 2. Dia dikasih kasih poinnya hanya 2. Berarti 2 per 10 dikali 40. 2 kali 40, 80 per 10 sama dengan 8. Jadi untuk soal misalnya soal kelas 5 dari 40 nomor kita sudah bisa mendapatkan level 1 12 nomor, level 2-nya 20 nomor soal, dan level 3-nya 8 soal. Sehingga akumulasi dari 3 level tersebut adalah 40 nomor soal teman-teman. Jadi tergantung teman-teman. Rumus ini teman-teman bisa nanti sebentar akan saya tolong bagikan kepada teman-teman. Bisa disesuaikan misalnya kalau soal kelas 3 nanti sebentar pembagiannya seperti apa. Ada yang dapat di kelas 3 mungkin jumlah soalnya 30. Atau kelas bawah 20 berarti tinggal 3 per 10 dikali 20 atau 3 per 10 kali 30 dikali jumlah soal saja teman-teman. Mungkin saya rasa itu tidak sulit. Next Pak Jales. Ini kok juga tahu perbedaan orang belajar wah. Iya teman-teman. Setelah teman-teman menyusun atau membuat rumus sehingga sudah kita ketahui bahwa ternyata dari 40 nomor level 1 tadi berapa nomor ya? 12 ya. Level 1 12 nomor. Nah, kita ada dalam teknik penyebaran soal teman-teman. Nah, level 1 12 nomor berarti kita bagi, teman-teman mau bagi entahnya kita mau nomor 1 mau berurutan atau kalau alangkah baiknya tuh disebar. Namanya saja teknik penyebaran soal. Jadi nanti kita lihat di sini yang di slide atau di tampilan itu. Coba mungkin kita hitung. Nanti terserah teman-teman. Mungkin mau taruh level 1 ada di nomor 4, nomor 20, nomor 39. Terserah teman-teman. Jadi di sini yang saya sudah isi adalah level 1 dan level 3. Kenapa saya isi level 1 dan level 3? Berarti yang baru hanya tulisan L berarti itu adalah level 2. Karena yang sedikit-sedikit itu yang saya taruh, nanti sisanya berarti sekitar 20 nomor. 20 nomor adalah ada pada level 2 itu yang belum saya isi. Nanti tergantung teman-teman mau isinya di nomor berapa. Jadi level 1 mungkin kita hitung mulai dari nomor 1 sampai 10 ya. Sama-sama kita hitung sesuai hasil rumus tadi. Level 1 ada di nomor berapa itu? Nomor 1, nomor 6, nomor 10. Nomor 10, kemudian ada nomor 11, ada di nomor 16, ada nomor 20. Jadi saya sistemnya misalnya nomor 1 sampai 10 saya pasang karena level 1-nya ada 12, saya petakan jadi 4 kolom, yang mana dalam satu kolom itu ada 3 untuk level 1, jadi setiap kolom 1 sampai 10, 3, level 1 ada 3, 11 sampai 20, level 1 ada 3, jadi saya bagi secara merata. Begitu juga dengan level 2, yang mana level 3 ya, level 3 adalah soal HOTS,
Level 3 soal hot sini teman-teman. Level 3 soal hot sini yang mana ada 8 nomor ya tadi hasil perumusan itu ada 8 nomor. 8 nomor dari saya bagi 4 kolom ini, jadi setiap jalur atau setiap kolom itu saya isi 22. Jadi nomor 1 sampai 10 itu ada level 3 2 nomor. Kita lihat di situ nomor 1 sampai 10 ada di nomor 3, level 3 ada di nomor 3, ada juga di nomor 8. Di kolom berikut dari 11 sampai 20 itu level 3 ada di nomor 13, ada juga nomor 19 dan seterusnya teman-teman bisa lihat. Berarti sisa yang belum, yang cuma yang nampak L saja adalah level 2. Nanti teman-teman boleh hitung ada sekitar 20. Mungkin itu terkait dengan teknik penyebaran soal. Oke Pak Sek, boleh next. Iya teman-teman. Di sini saya ambil ini sebenarnya soal SMA sih, tapi sama-sama sebelum ini mungkin kita lihat. Dari soal ini kita harus tahu soal ini kira-kira dia masuk di level berapa. Mungkin teman-teman yang ada dalam ruangan bisa menyampaikan level berapa. Ibu Dina. Ibu Dina mungkin setelah melihat tampilan ini kira-kira soal ini masuk di level berapa? Level 1, level 2, atau level 3? Ibu Mida atau Ibu Mega silakan bersuara. Level 3. Level 3 ya. Ibu Mega. Kalau Ibu Dina bilang level 3, saya sendiri juga belum tahu level berapa. Ibu Mega. Ibu Mega tidak ada suara ya? Sebut saja teman-teman. Iya. Ibu siapa lah, Ibu Mida? Ibu Mida. Ibu Mida. Pak Sek, mohon ini. Oke, karena tidak ada yang bersuara, kita langsung kita lihat ya, lihat soalnya dulu. Ya. Kalau tadi Ibu Dina menyampaikan bahwa ini adalah level 3. Coba Pak Sek, next. Iya, ternyata penjelasan ini soal tersebut ada pada level 2 ya Ibu Dina dan teman-teman. Nah, itu mungkin penjelasannya mungkin di situ. Soal di atas termasuk level 2 karena untuk menjawab soal tersebut peserta didik harus mampu mengingat itu ada pada level 2 ya. Mampu mengingat teori dan konsep iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Selanjutnya dihubungkan dengan perilaku yang mencerminkan. Mengapa perilaku berarti sesuatu yang sifatnya aplikatif ya, berarti level 2 dia ada pada tindakan atau bagaimana menentukan sikap seperti itu. Oke, next tadi kalau soal pertama sudah dijawab oleh Ibu Dina, mungkin next Pak Jales. Iya, oke. Stop. Mungkin selain Ibu Dina, di situ ada yang bisa membantu untuk menjawab kira-kira ini level berapa. Kalau level 2 tadi sudah disebutkan, berarti ini antara level 1 atau level 3. Level 3. Level berapa? Halo. Level 3 itu. Level 3 ya. Iya, teman-teman. Level 3 itu kan soal hot, berarti jangan kita berpikir bahwa soal nanti sebentar kita ada dalam ini. Oke, kita lihat lagi hasilnya seperti apa. Iya. Level 1. Ternyata itu hanya level 1, teman-teman.
Nah, nanti bisa kita kita lihat lagi. Iya. Bahwa yang selama ini kita anggap itu soal HOTS ternyata tidak. Jadi di situ penjelasannya termasuk level 1 karena hanya membutuhkan kemampuan mengingat dan menghafal ayat. Berarti kan level 1 ada pada tahapan ingatan ya dan pemahaman. Oke, yang terakhir sudah pasti. Next Pak Jales. Nah ini soal kalau 1 dan 2 sudah berarti ini adalah soal level 3 ya teman-teman. Nah, fenomena sosial yang kini tengah mewabah di Indonesia. Jadi soal tersebut ini sudah pasti adalah level 3. Next Pak Jales. Ya, di situ penjelasannya termasuk level 3 karena dia sifatnya penalaran. Soal penalaran, karena untuk menjawab soal tersebut, peserta didik harus mampu mengingat dan memahami fakta, konseptual, prosedural tentang adab berpakaian, serta mampu menggunakan dalam tren berpakaian selanjutnya dengan melakukan analisis terhadap situasi. Stimulus yang diberikan peserta didik mampu memprediksi ketika terjadi pertentangan antara tren, fashion, dan adab berpakaian menurut syariat Islam. Jadi di situ butuh analisis antara fakta yang terjadi dengan dasar ya, dalam hal ini landasan berpakaian menurut syariat Islam. Jadi di situ ada proses berpikir teman-teman. Soal HOTS tidak selamanya itu harus soal sulit. Soal HOTS juga ada yang mudah. Namanya HOTS berarti High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, teman-teman. Jadi harus kita membedakan mana soalnya soal HOTS. Bukan berarti soal HOTS adalah soal yang petum belum pernah ajar anak-anak lalu ini mati sudah kita kasih soal ini. Soal ini pasti anak-anak sing tahu karena kita belum ajar. Lalu itu dikatakan soal HOTS. Tidak selamanya seperti itu. Soal HOTS itu dibantu ada stimulan, ada media, ada di situ ada baik itu dalam bentuk narasi atau dalam bentuk lain-lain sehingga ada proses berpikir. Nah, kenapa sekarang ini harus dibutuhkan soal HOTS, teman-teman? Karena seorang peserta didik itu juga dia mampu, bagaimana memiliki kemampuan untuk bagaimana bisa memecahkan satu permasalahan, bukan hanya di dalam ketika anak itu sekolah, tetapi ketika dia ada di masyarakat. Seperti mungkin saat ini kita lihat banyak berita-berita hoax, kemampuan siswa dalam yang terbiasa untuk dilatih dengan soal HOTS, begitu juga ketika di era saat ini yang mana setiap saat akses informasi yang dengan mudah. Ketika ada satu informasi yang ini berarti dibutuhkan kemampuan kita untuk bagaimana melihat kembali, mengkonfirmasi dan tanpa langsung mengambil satu kesimpulan. Harus kita mengecek lagi kebenarannya seperti apa. Jadi soal HOTS itu tujuannya seperti itu, teman-teman. Oke, Pak Sek. Iya. Di sini mungkin terakhir ada refleksi ya, mungkin itu secara singkat, nanti sebentar kita baginya seperti apa. Tujuan kita hari ini nanti kita bagikan, misalnya ibu ini di kelas berapa, kemudian ibu ini soal agama kelas berapa. Mungkin hari ini kita buat kita bagi, nanti bisa dilaksanakan dalam waktu mungkin pulang di rumah bisa diselesaikan. Insya Allah kita sepakatnya kumpul mungkin hari Sabtu, paling lambat hari Minggu, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir ini kita refleksi. Jadi saya minta tadi yang belum ada suara, tadi Ibu Dina saja yang sudah bersuara, Ibu Mega ya.
Di sini saya minta refleksi dari teman-teman. Ini ada 4F ya, saya pakai alur 4F, yang mana fact adalah peristiwa atau fakta apa yang teman-teman dapatkan saat ini, kemudian feeling atau perasaannya seperti apa, kemudian finding atau pembelajaran apa yang teman-teman dapatkan, kemudian future adalah harapan teman-teman ke depannya seperti apa. Mungkin kalau refleksi ini 4F atau bisa kita ganti 4P. Kalau Inggrisnya kita ganti 4P juga. Fact adalah peristiwa, 4P yang pertama peristiwa, P yang kedua itu perasaan, P ketiga adalah pembelajaran, dan P yang keempat itu adalah future ya, harapan yang kedepannya seperti apa. Mungkin teman-teman bisa ada yang, mungkin satu orang dulu, F yang pertama dulu perasaannya. Ibu siapa? Di situ ada ibu siapa? Ibu Mega, Ibu Dina, Ibu Mida. Boleh satu orang bisa menyampaikan refleksinya, teman-teman. Yang pertama, bagaimana perasaan teman-teman? Peristiwa apa? Fact. Fakta apa yang terjadi? Apa yang terjadi saat ini? Halo? Kok sepi? Pasek? Kalau yang ada pasek sudah. Itu banyak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan nama? Halo. Pasek, suaranya tidak kedengaran. Halo. Dengar beta suara? Dengar. Ini ibu siapa ya? Ibu Wati, Masya Allah. CGP ini harus, CGP itu refleksi dengan alur 4F itu wajib itu. Ya, makanya kita baru masuk penyesuaian ini. Mantap, semangat. Ibu Wati bagaimana? Masya Allah, betul lupa Ibu Wati ada di situ lah. Ibu Mina lagi pasti ada situ ya? Ibu Mina, Ibu Akil siap di tempat. Masya Allah. Ibu Mimi. Iya, silakan Ibu Wati. Apa yang terjadi fakta? Fact. Peristiwa apa yang saat ini katong ini? Atau yang katong perasaannya dulu ini. Maksudnya perasaannya iya. Memang suara sing kedengaran, Pasek. Maya. Halo, iya. Tapi petang dengar Ibu Maya suara jelas di sini. Iya, tapi oke, lanjut sudah. Sudah dengarin. Maksudnya untuk refleksi ini perasaannya sudah tentu pasti senang lah. Potong ikut kegiatan ini 80% paling ini, tapi masih maksudnya karena baru pertama kali untuk penjelasan dari Ibu Ketua ini, jadi ketong belum terlalu paham langkah-langkah yang tadi, ya mungkin karena lewat virtual saja, jadi ketong belum iya. Jadi
Kalau untuk perasaan Ibu Dina, Perasaannya bagaimana? Oh, perasaannya tadi sudah sudah pasti, iya pasti senang, hanya bahagia. hanya virtual jadi ya beta juga sebenarnya Iya. beta maunya sih langsung. Ya, tadinya beta pikir juga langsung ketemu dengan Ibu Ketua di sini, Iya, tapi kan tapi beta yakin Ibu Mida su bisa itu. Ibu ya, Mida Ibu su Mida tahu banyak bisa. itu. Atau saya ngilang jalan sebenarnya teman-teman ini semua dong senangin Bisa, ini. iya. Jujur saja ini jujur dari hati yang sebenarnya ini karena baru pernah tahu untuk penyusunan langkah-langkah kisi-kisi ini belum masuk di soal baru kisi-kisi. Itu saja ketong su jujur kalau untuk beta masih bingung. Jadi mau untuk Ibu Ketua bilang tadi untuk pembagian mungkin ketong insya Allah pasti penyesuaian saja, tapi ketong butuh penjelasan yang lebih mendetail begitu. Karena Iya, ketong iya. pendengaran tadi diganggu oleh kendaraan yang lewat apa toh. Oh iya, Mungkin iya. su pernah ikut jadi dong su paham sedikit tentang langkah-langkah yang tadi itu. Untuk sementara itu saja dulu Ibu Ketua. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wati atas refleksinya. Oke. Iya, mungkin Ibu Wati saja yang mewakili. Alhamdulillah teman-teman terima kasih banyak. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya sebenarnya harus beta langsung ada dengan teman-teman untuk sama-sama ketong. Beta yakin teman-teman pasti sudah bisa, hanya karena ada yang mungkin karena baru datang atau yang baru bergabung dan lain-lain, sehingga ini tapi insya Allah tidak susah ya teman-teman. Dan mungkin yang terakhir Pak Jales susing ada lagi kan? Terima kasih. Dan beta harap teman-teman yang hadir di sini, Pak Sek, Ya. nanti tolong kalau bisa beta mau cek dulu apakah semua yang ada di sini soal untuk ulangan hari Senin ini sudah siap atau belum. Beta mau tanya dulu kalau misalnya teman-teman ini kalau tidak berarti kita langsung bagi siapa di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Berarti kita butuh orang. Belum katanya, Bu. Belum, iya. Berarti langsung katong bagi misalnya soal kelas 5, kelas 5 40 nomor bisa bagi untuk 2 orang. 1 orang 20 nomor kan lebih mudah kalau katong bekerja secara bersama-sama. Jadi harapan dia seperti itu. Jadi lewat kesempatan ini beta mungkin langsung pasti bisa langsung memandu atau langsung mendata siapa yang bersedia di soal kelas 1. Misalnya dia buat dari sekolah ke kelas berapa ya dia di kelas itu sudah. Tetapi yang belum mungkin kita bagi habis sehingga nanti sebentar soalnya itu kita apa namanya kita bagikan. 2 orang satu kelas saja. Atau 2 orang satu kelas. Iya. Mina di kelas 5. Ibu Mina kelas 5. Ibu Tima kelas 4. Ibu Tima Fadirubun nanti Pak Sek tolong dicatat di situ. Pak Ibu Tima Fadirubun kelas 4. Ibu Mega kelas 5 ya? Mega sing hadir. Oh, Mega. Mida. Oh, Mida. Sudah gini aja. 2 kelas 5. Ibu Wati dan Ibu Mina. 40 soal kelas 5. 40 soal kalau misalnya lebih bisa kelas 5 dibagi 2. Ya, ini bagi 2. Ibu Wati dan Ibu siapa? Ibu Mina. Kemudian Ibu Mida kelas 3, kelas 2, kelas bawah. Ibu Tima pilih kelas berapa? Bahkan pakai buku merdeka pada 1245.
Menjadi soal. Kira-kira bisa untuk kelas berapa? Yang pastinya teman-teman beta yakin kelas 1 dan kelas 4 ini kurikulum merdeka toh? Gak ada yang masih pakai K13. Ini persoalannya gini. Kayak di Katompu sekolah ini, ibu yang mengajar di kelas 1 dan kelas 4 juga kan musim hadir. Yang jelas bahwa nantinya ini dong akan jalan dengan soal K13. Intinya begini gitu. saja, apa namanya, kalau misalnya ada yang mau buat, berarti ketong baku chance yang buat soal, yang ikut susun, dia tidak berhak untuk mendapatkan soal. Misalnya Iya. Ibu Mida, yang di forum Mida ini buat, saja. Jadi 2, 4, ketong 6 orang. 6 orang di sini, jadi komong 2, 4, komong 4 orang, komong 5 orang. Komong 5 orang itu dipilih saja mau kelas berapa. Jadi anggap saya 4. Komong 4 bagi sudah. Pilih kelas sudah. Ibu Mina kelas 5, Ibu Wati kelas 4, toh? Ibu Tima kelas 3, Ibu Mida kelas 2, beta kelas 1. Bisa. Ibu Wati kelas berapa? Katong sepakat soal, jumlah soal loh. Kelas 4 dengan 5 sama atau kelas 4 dengan 3 sama, katong kasih 30. Ini yang teman-teman bilang kelas 5 40, kelas 4 40, kelas 3 30, kelas 1 2 20. Begitu. Nah, sudah jelas ke saya? Iya. Nah. Oke. Jadi yang apa namanya kelas 1 4 itu sudah Pak. Beta sing tahu kondisi di teman-teman ya, teman-teman Bu ini, tapi kalau kelas 1 4 itu kan kurikulum merdeka ya. Karena bukunya ada, semuanya sudah ada. Kan betul Pak Asek? Iya sih. Iya. Beta sing tahu aplikasinya seperti apa, sehingga katong harus punya apa namanya, katong seragamkan dulu. Kelas 1 Pak Sekat, Pak Jales yang kelas 1. Ya. Beta Pak di Jales kelas 1. Iya. Siapa kelas 2? Tidak. Ibu Mida kelas 2. Ibu Mida. Iya. Iya, kelas 3. Ibu Mida. Ibu Tima. Kelas 4 Ibu Wati. Kelas 4 Ibu Wati. Kelas 6 Ibu Ketua. Ibu Dina Katong bagi begitu supaya ini, daripada kalau misalnya teman-teman yang sudah, kalau teman-teman yang sudah punya soal itu, artinya kan katong di forum ini untuk katong belajar. Memang katong waktu itu memang sudah ini, tapi seharusnya juga katong berusaha minimal katong sudah mampu untuk menyusun satu soal yang sesuai dengan apa namanya, kriteria atau sesuai dengan apa namanya, petunjuknya. Ya. Seperti itu. Ya. Nanti insya Allah kita akan ini lagi. Nanti satu kali nanti kita akan mencoba duduk sama-sama, kita buat satu-satu soal saja ini untuk latihan-latihan, untuk belajar saja. Tetapi
karena kita punya waktu sudah ini, jadi kita bagi saja. Yang beta mau itu ketong bagi saja, sehingga yang pastinya kelas 1 dan kelas 4 itu ada pada kurikulum Merdeka. Karena ini tahun pelajaran ini ketong sudah masuk untuk kelas 3, kelas 6. Sangat disayangkan kalau ada yang belum apa namanya melaksanakan atau mengajar dengan baru untuk kelas 1-4 itu sudah wajib hukumnya tuh kurikulum Merdeka. Karena selain kami sekolah penggerak, teman-teman yang lain juga kan IKM, baik itu IKM mandiri maupun iya kami sekolah penggerak ini. Semua di situ suka bagian kah? Ada yang sudah bagi-bagi. Iya. Ibu Wati kelas 4 nanti Ibu Wati bagi dengan beta 20, Ibu Wati 20. Siap Ibu Ketua. Nanti katong apa nih saja, jadi katong pakai kelas 45, katong pakai rumus yang ada tuh sudah. Iya. Nanti kelas ini baru Ibu Mida pandu dong, Ibu Mida pandu hitung bisa tuh Ibu Mida pandu dong untuk apa ini? Nanti hitung saja, kalau ada yang ini langsung katong baku tanya saja. Perbandingan kita bisa. Jadi Ibu Wati nanti soal nomor 1 sampai 20, beta 30 sampai 40 juga boleh. Siap. Jadi teman-teman yang membedakan katong di level ini, level 1, level 2, katong kapan tahu itu soal itu level 1, level 2. Katong harus mengacu pada kata kerja operasional. Mungkin di dalam file tadi tuh ada itu di apa namanya, di kisi-kisi tuh. Yang level 1 tuh KKO-nya apa-apa saja, kata kerja operasionalnya apa-apa saja. Seperti itu. Jadi katong bisa tahu pada kata kerja operasional itu kan katong masukkan dalam indikator soal itu. Jadi katong yang bisa ini, jadi nanti kelas 4 beta bantu. Jadi sistemnya siapa yang bikin soal, jadi dia dapat. Kalau yang sengkas masuk berarti dia otomatis dia sendiri bikin depo sendiri kelas 1 sampai 5. Kan enak kalau ketong bagi-bagi begini. Beta sendiri saja rasa berat kalau beta sendiri harus buat soal sendiri. Ketong yang baru. Dengan ketong kerjasama, ketong kerja dalam forum komunitas KKG ini, ketong bisa bagi. Tapi kalau kau sendiri kerja nomor 1 sampai kelas 1 sampai kelas 5, dengan waktu yang ada nih, beta yakin ketong paling copy paste saja. Nanti semua ini lah tinggal angka file-file kemarin itu. Sehingga dari tahun ke tahun ketong artinya ada progres, ada kemajuan dalam ini. Ketong tinggal copy paste file, cari file kemarin. Seperti itu. Iya, mungkin itu saja Pak Jales. Nanti sebentar, mungkin sebelum beta ketong akhiri ini, mungkin ada pertanyaan ke saya teman-teman. Ada masukan? Ada kendala-kendala apakah? Pas. Pas kah? Pas semua. Iya. Oke. Ya. Oke, pas toh? Iya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian. Mohon maaf karena kita belum bisa bergabung dengan teman-teman. Insya Allah ketong bisa dipertemukan lagi dalam forum-forum selanjutnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beta yang tutup ini, kamu lanjut.